Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di Mekkah sekitar tahun 595 Masehi dari keluarga bangsawan Quraisy yang terpandang. Nama lengkapnya adalah Sa'ad bin Malik bin Uhaib bin Abd Manaf bin Zuhrah, yang menjadikannya sebagai kerabat Nabi Muhammad dari garis keturunan ibu beliau. Sejak kecil, Sa'ad sudah dikenal sebagai anak yang cerdas, kuat, dan pemberani. Ia tumbuh menjadi pemuda yang berjiwa tegas dan penuh semangat dengan keterampilan luar biasa dalam memanah dan menunggang kuda. Saat itu, tak ada yang menyangka bahwa suatu hari nanti, ia akan menjadi salah satu sosok penting dalam sejarah Islam. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dan mulai menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, Sa'ad adalah salah satu dari sedikit orang yang pertama kali percaya dan mengucapkan syahadat. Di usianya yang baru 17 tahun, ia mendengar seruan kebenaran ini dari Abu Bakar Asy-Syiddiq yang mengajaknya untuk bertemu dengan Rasulullah. Ketika Sa'ad mendengar dakwah Islam, hatinya langsung merasa tenang dan terpanggil. Tanpa ragu, ia mendatangi Rasulullah dan berikrar, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad adalah utusannya." Dengan demikian, Sa'ad menjadi salah satu dari As-Sabiqun Al-Awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Namun, keputusannya untuk menjadi seorang Muslim bukan tanpa risiko. Keluarganya, terutama ibunya yang bernama Hamnah binti Sufyan, sangat menentang pilihan Sa'ad. Ibunya yang sangat mencintainya merasa kecewa dan marah karena Sa'ad meninggalkan kepercayaan leluhur mereka. Dalam upaya untuk mengubah pikiran anaknya, sang ibu bahkan mengancam akan berhenti makan dan minum hingga ajal menjemput, kecuali Sa'ad meninggalkan Islam. Namun, Sa'ad yang teguh dalam keyakinannya tetap pada pendiriannya. Ia berkata kepada ibunya dengan tegas, "Wahai ibu, meski engkau memiliki 100 nyawa dan semuanya meninggalkanmu satu persatu, aku tetap tidak akan meninggalkan agama ini." Akhirnya, sang ibu menyerah, dan Sa'ad pun dikenal sebagai salah satu sahabat Nabi yang tak tergoyahkan keimanannya. Perjalanan hidup Sa'ad penuh dengan keberanian. Ia berjuang dalam banyak pertempuran penting, termasuk Perang Badar. Dalam perang pertama antara kaum muslimin dan Quraisy ini, Sa'ad dikenal sebagai pemanah ulung. Ia menjadi salah satu orang pertama yang melepaskan anak panah demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan memanah Sa'ad sangat diakui, dan berkat keberaniannya, kaum muslimin berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Di perang Uhud, Sa'ad kembali menunjukkan keberaniannya. Ketika pasukan muslim terpukul mundur, Sa'ad adalah salah satu yang tetap bertahan melindungi Nabi Muhammad. Rasulullah bahkan memberi penghormatan khusus dengan berdoa untuknya, "Panahlah Sa'ad, demi ayah dan ibuku." Doa ini menunjukkan betapa Rasulullah sangat menghargai kesetiaan Sa'ad yang tak pernah ragu dalam membela beliau. Tak hanya di medan perang, Sa'ad juga diakui dalam dunia pemerintahan dan kepemimpinan. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Sa'ad diangkat menjadi panglima untuk menaklukkan Persia. Dalam pertempuran besar yang dikenal sebagai Perang Qadisiyah, Sa'ad memimpin pasukan muslim dengan keberanian dan kecerdasan. Pertempuran ini tidak mudah karena pasukan Persia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan persenjataan lengkap. Namun, berkat kepiawaian Sa'ad dalam strategi perang serta semangat juang pasukan muslim, akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan. Kemenangan di Qadisiyah ini membuka jalan bagi penaklukan Persia dan menjadikan Islam semakin kuat di wilayah tersebut. Setelah kemenangan tersebut, Umar bin Khattab mengangkat Sa'ad sebagai gubernur Kufah. Di Kufah, ia memimpin dengan penuh keadilan dan kearifan. Namun, tugas sebagai gubernur tidak selalu mudah. Ada beberapa pihak yang tidak suka dengan kepemimpinannya dan menyebarkan fitnah. Meskipun difitnah, Sa'ad tetap sabar dan tak goyah. Khalifah Umar menyelidiki tuduhan tersebut dan menemukan bahwa Sa'ad adalah pemimpin yang bersih dan amanah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sosok yang hidup dalam kesederhanaan, keteguhan, dan keimanan yang kokoh. Di masa tuanya, ia menghabiskan hidup dengan beribadah dan mengajar. Ia juga termasuk dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah karena ketulusan dan keteguhan imannya. Sa'ad wafat pada tahun 674 Masehi di usia sekitar 80 tahun, dan jasadnya dimakamkan di Al-Baqi, Madinah. Ia meninggalkan warisan keberanian dan keimanan yang menginspirasi generasi muslim hingga kini. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi yang paling dikenal karena keberanian dan keteguhan hatinya.
Sebagai salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam, ia banyak terlibat dalam berbagai peristiwa besar dalam sejarah Islam. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa penting yang terkait dengan perjalanan hidup Sa'ad bin Abi Waqqas. Pertama, hubungan dengan Nabi Muhammad. Hubungan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Nabi Muhammad bukan hanya hubungan antara seorang pemimpin dan pengikut, tetapi lebih seperti hubungan seorang paman dengan keponakannya yang sangat disayangi. Sa'ad sangat menghormati dan mencintai Rasulullah, dan Nabi Muhammad pun sangat menghargai ketulusan dan keberanian Sa'ad. Di antara keduanya, ada kasih sayang, kepercayaan, dan dukungan yang mendalam, terutama ketika mereka harus bersama di medan pertempuran. Suatu hari, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masih muda, ia datang menemui Rasulullah untuk mengadu tentang penentangan ibunya terhadap keislamannya. Dengan suara yang lembut namun penuh keputusasaan, ia berkata, "Ya Rasulullah, ibuku bersumpah tidak akan makan dan minum sampai aku meninggalkan Islam. Dia begitu marah dan bersedih karena pilihanku ini." Nabi Muhammad mendengarkan keluhan Sa'ad dengan penuh perhatian. Beliau tahu bahwa Sa'ad sangat menyayangi ibunya dan pasti terluka dengan kondisi ini. Dengan lembut, Nabi berkata kepadanya, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya agama ini adalah kebenaran, dan ujian adalah bagian dari jalan ini. Bersabarlah, dan jangan goyah karena ancaman ibumu. Tetaplah berbuat baik kepadanya, tetapi jangan sekali-kali engkau meninggalkan imanmu." Mendengar nasihat Nabi, hati Sa'ad menjadi tenang. Ia mengangguk penuh rasa syukur, memahami bahwa pilihan untuk tetap teguh adalah bagian dari pengorbanan yang harus ia lakukan. Tahun-tahun berlalu dan Sa'ad menjadi seorang pejuang yang andal. Kemahirannya dalam memanah menjadi kebanggaan kaum muslimin, dan keberaniannya membuatnya sering berada di barisan terdepan ketika pasukan muslim turun ke medan perang. Pada perang Uhud, ketika banyak sahabat terluka dan pasukan muslim terpencar karena serangan musuh, Sa'ad tetap berdiri di sisi Nabi Muhammad untuk melindungi beliau. Ketika itu, Sa'ad memegang busur dan anak panahnya dengan erat. Ia memanah musuh yang mendekat tanpa ragu. Melihat keberanian dan tekad Sa'ad, Rasulullah tersenyum dan berkata, "Panahlah Sa'ad, demi ayah dan ibuku, panahlah." Mendengar kalimat itu, Sa'ad merasa hatinya bergetar. Jarang sekali Nabi Muhammad mengucapkan "demi ayah dan ibuku" untuk seseorang. Itu adalah ungkapan penghormatan dan kepercayaan yang sangat besar. Dengan semangat yang menyala, Sa'ad menarik busurnya, melepas anak panah demi anak panah, dan setiap anak panahnya mengenai sasaran dengan tepat, menghalau musuh yang berusaha mendekati Nabi. Di tengah pertempuran itu, Sa'ad menoleh sejenak, memandang Nabi yang berdiri tegak di sampingnya. Dengan penuh rasa hormat, ia berkata, "Ya Rasulullah, selama aku masih hidup, aku akan selalu di sini untuk melindungimu." Rasulullah tersenyum, menepuk bahu Sa'ad dengan lembut dan menjawab, "Wahai Sa'ad, engkau adalah pemuda yang diberkahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar dan yang berjuang di jalannya." Seiring berjalannya waktu, Sa'ad terus mendampingi Rasulullah, baik dalam suka maupun duka. Setelah Islam menyebar dan banyak wilayah bergabung dalam kekuasaan kaum muslimin, Sa'ad tetap menjaga kesetiaannya kepada Rasulullah. Di setiap pertemuan, ia selalu memastikan bahwa ia berada di dekat beliau, mendengarkan setiap nasihat dan petuah yang Nabi berikan. Ketika Rasulullah suatu hari memberikan kabar gembira kepada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, beliau memanggil satu persatu nama mereka. Ketika nama Sa'ad disebutkan, ia merasa takjub dan penuh rasa syukur. Ia berkata kepada Rasulullah dengan suara rendah, "Ya Rasulullah, apakah aku layak menerima kabar ini? Aku hanya berusaha setia dan melakukan yang terbaik." Rasulullah menatap Sa'ad dengan penuh kasih sayang, dan dengan suara lembut beliau menjawab, "Wahai Sa'ad, kesetiaanmu dan keteguhanmu dalam mempertahankan iman adalah teladan bagi umat ini. Karena itu, engkau adalah salah satu yang dijanjikan surga." Mendengar itu, Sa'ad merasa seluruh perjuangan dan pengorbanannya begitu berarti. Ia menunduk, penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berterima kasih kepada Rasulullah yang telah memberinya kepercayaan yang begitu besar. Hingga akhir hayat Nabi Muhammad, Sa'ad tetap menjadi salah satu sahabat yang setia, menjalani hidup dengan tekad untuk mempertahankan nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Rasulullah.
Kisah mereka berdua menjadi cerminan persahabatan yang terbangun di atas iman, kesetiaan, dan keteguhan hati. Sebuah hubungan yang menjadi inspirasi bagi umat muslim sepanjang masa. Kedua, peristiwa tekanan dari ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pemuda yang tangguh dan pemberani. Namun, ketika ia memeluk Islam, tantangan terbesar justru datang dari keluarganya sendiri, terutama dari ibunya, Hamnah binti Sufyan, yang sangat mencintainya. Ketika Hamnah mendengar bahwa Sa'ad telah masuk Islam, ia sangat marah dan kecewa. Baginya, keputusan Sa'ad adalah sebuah penghinaan terhadap tradisi leluhur yang mereka pegang teguh selama ini. Ia tak bisa menerima bahwa putranya yang ia banggakan kini mengikuti ajaran yang berbeda. Suatu hari, dengan wajah muram dan penuh kekhawatiran, ibunya memanggil Sa'ad ke kamarnya. Sa'ad berjalan mendekat dengan rasa hormat, tetapi ia tahu apa yang akan ia hadapi. Hamnah menatapnya tajam. Lalu dengan suara tegas, ia berkata, "Sa'ad, apakah benar yang kudengar? Engkau mengikuti agama Muhammad?" Sa'ad menunduk sejenak, lalu mengangguk pelan. "Benar, Ibu. Aku telah menerima ajaran Islam, agama yang mengajarkan kebenaran dan kedamaian." Wajah Hamnah berubah marah. "Tidakkah engkau memikirkan keluargamu? Tidakkah kau peduli pada kehormatan kita? Bagaimana mungkin engkau mengikuti ajaran yang melawan tradisi nenek moyang kita?" Namun, Sa'ad tetap tenang. "Ibu, aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini, tetapi keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya lebih besar. Aku tidak bisa meninggalkan agama ini setelah aku merasakan kebenarannya." Mendengar keteguhan Sa'ad, Hamnah merasa putus asa. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk menggunakan cara yang lebih keras untuk menggoyahkan keyakinan Sa'ad. Esoknya, Hamnah tidak makan dan tidak minum, sebuah bentuk protes yang ia harap akan meluluhkan hati anaknya. Ia ingin menunjukkan bahwa ia bersedia melakukan apapun, bahkan menyakiti dirinya sendiri demi mengembalikan Sa'ad kepada agama leluhur mereka. Hari demi hari berlalu dan Hamnah tetap mogok makan. Tubuhnya semakin lemah, tetapi ia tetap pada tekadnya. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia memanggil Sa'ad yang terus-menerus merawatnya dengan penuh perhatian. "Sa'ad, apakah kau tidak kasihan kepada ibumu ini?" katanya dengan suara lemah. "Aku tidak akan makan atau minum sampai engkau kembali pada ajaran nenek moyangmu. Sampai aku mati, aku tidak akan pernah mengizinkan anakku memeluk agama ini." Sa'ad menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya bergejolak melihat kondisi ibunya yang semakin lemah, tetapi imannya tetap kokoh. Dengan suara penuh kesedihan, ia berkata, "Wahai ibuku, aku mencintaimu dan sangat menghormatimu. Tetapi meskipun engkau memiliki 100 nyawa, dan setiap nyawa pergi satu demi satu, aku tidak akan meninggalkan Islam." Ibunya menatap Sa'ad dengan kekecewaan, tetapi ia tahu bahwa tekad Sa'ad tidak dapat digoyahkan. Akhirnya, setelah beberapa hari, Hamnah menyadari bahwa Sa'ad tidak akan mengubah pendiriannya. Dengan berat hati, ia mulai makan dan minum kembali, meskipun hatinya tetap kecewa. Keteguhan Sa'ad dalam menghadapi ujian dari ibunya menjadi contoh luar biasa tentang keimanan yang tak tergoyahkan. Meskipun cintanya pada ibunya sangat dalam, ia tak membiarkan tekanan sebesar apapun menggoyahkan keyakinannya. Peristiwa ini menjadi salah satu momen penting dalam hidup Sa'ad, yang menunjukkan betapa kuatnya iman seorang pemuda yang rela berkorban demi kebenaran yang diyakininya. Ketiga, Perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran pertama dalam sejarah Islam, dan di sanalah Sa'ad bin Abi Waqqas menunjukkan keberanian luar biasa yang kelak diingat sepanjang masa. Saat itu, jumlah kaum muslimin hanya sedikit, sekitar 313 orang, dengan persenjataan yang sangat terbatas. Di sisi lain, pasukan Quraisy datang dengan kekuatan penuh, lebih dari 1.000 orang lengkap dengan kuda dan senjata. Meskipun kalah jumlah dan kurang persiapan, kaum muslimin tetap maju dengan penuh keyakinan. Di tengah-tengah barisan berdiri tegaklah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan busur dan anak panah di tangannya, ia memandangi medan perang dengan mata yang penuh semangat. Saat itu, Nabi Muhammad tengah memberi pengarahan kepada pasukan, memompa semangat mereka.
Sa'ad maju ke depan, mendekati Rasulullah, dan berkata dengan suara tegas, "Ya Rasulullah, izinkan aku menjadi salah satu pemanah pertama yang maju ke medan ini demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Rasulullah tersenyum, menepuk bahu Sa'ad dengan penuh kasih dan berkata, "Panahlah, wahai Sa'ad, demi ayah dan ibuku, panahlah." Kata-kata ini adalah penghargaan luar biasa dari Rasulullah, karena jarang sekali beliau mengucapkan ungkapan seperti itu. Mendengar itu, hati Sa'ad membuncah dengan semangat. Ia merasa begitu terhormat dan dengan tekad yang menyala-nyala, ia memasang anak panah di busurnya. Ketika peperangan dimulai, Sa'ad memanah musuh dengan penuh ketepatan. Satu persatu anak panahnya melesat, menghantam para prajurit Quraisy yang menyerang dengan brutal. Di antara jeritan pertempuran, terdengar suara Sa'ad yang mengucapkan takbir setiap kali ia melepas panah. "Allahu Akbar!" teriaknya, sembari melepaskan satu anak panah lagi yang tepat mengenai musuh di depannya. Di sisi lain, Nabi Muhammad terus memperhatikan Sa'ad dan sahabat-sahabat lainnya dengan penuh kebanggaan. Pada satu momen, beliau memanggil Sa'ad yang kembali mendekati beliau. Dengan senyum hangat, Nabi berkata, "Engkau sungguh pejuang yang hebat, Sa'ad. Teruslah bertahan dan jangan pernah ragu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu." Sa'ad mengangguk, merasa diberi kekuatan tambahan oleh Rasulullah. Ia kembali ke posisinya, mengencangkan busur, dan terus memanah tanpa henti. Di sekelilingnya, sahabat-sahabat lainnya berjuang mati-matian, dan Sa'ad melihat betapa kuatnya semangat mereka, meskipun mereka tidak memiliki cukup persenjataan. Ia tahu bahwa kemenangan ini hanya bisa diraih dengan keberanian dan keikhlasan. Saat pertempuran semakin sengit, pasukan Quraisy mulai mundur. Meskipun kalah dalam jumlah, kaum muslimin menunjukkan kekuatan dan persatuan yang luar biasa. Sa'ad, yang kelelahan namun masih penuh semangat, menyeka keringatnya sambil memandangi medan perang. Ia takjub melihat banyak dari kaum Quraisy yang akhirnya kalah dan melarikan diri. Ketika pertempuran usai, Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan pandangannya tertuju kepada Sa'ad. Dengan penuh kebanggaan, beliau berkata, "Wahai Sa'ad, engkau adalah salah satu pemanah terbaik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyaksikan perjuanganmu hari ini, dan Dia tidak akan melupakan keberanianmu." Sa'ad tersenyum, menundukkan kepala dengan rendah hati. "Ya Rasulullah, semua ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya berusaha menjalankan tugasku sebagai seorang muslim dan sahabatmu." Hari itu, Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi salah satu pejuang yang dikenang karena keberanian dan keterampilannya dalam memanah. Ia berjuang bukan hanya demi kemenangan, tetapi demi keimanan yang diyakininya dengan sepenuh hati. Kisah keberaniannya di Perang Badar menjadi teladan yang selalu diingat umat muslim sebagai contoh tentang kesungguhan, keberanian, dan ketulusan hati dalam memperjuangkan kebenaran. Keempat, Perang Uhud. Di Perang Uhud, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali memperlihatkan keberanian dan kesetiaannya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad. Saat itu, kaum muslimin awalnya unggul dalam pertempuran melawan kaum Quraisy. Namun, ketika sebagian pasukan pemanah turun dari posisinya untuk mengumpulkan harta rampasan perang, pasukan Quraisy melihat celah ini dan segera menyerang balik dengan tiba-tiba, menyebabkan barisan kaum muslimin terpecah. Di tengah kekacauan, Sa'ad melihat Rasulullah dalam keadaan genting. Sebagian besar pasukan muslim terpencar, dan Rasulullah hanya didampingi oleh beberapa sahabat. Melihat situasi ini, Sa'ad langsung berlari mendekati Rasulullah untuk melindunginya. "Ya Rasulullah, aku di sini," seru Sa'ad sambil mengangkat busur dan anak panahnya, bersiap untuk menghadapi musuh yang mendekat. Rasulullah, yang wajahnya penuh ketenangan, memandang Sa'ad dengan bangga dan berkata, "Panahlah, wahai Sa'ad, panahlah demi ayah dan ibuku." Ucapan ini adalah bentuk penghormatan yang sangat tinggi dari Nabi, dan itu membuat hati Sa'ad penuh dengan semangat. Beliau jarang mengucapkan "demi ayah dan ibuku" untuk siapapun, namun untuk Sa'ad, Rasulullah mengucapkannya dengan tulus. Mendengar ucapan tersebut, Sa'ad merasa keberaniannya semakin membara. Dengan cekatan, ia menarik busurnya, mengarahkan anak panah ke musuh yang mendekat, dan melepaskan tembakannya dengan tepat. Satu persatu anak panahnya melesat cepat,
mengenai para prajurit Quraisy yang berusaha menyerang Rasulullah. Dengan ketangkasan luar biasa, Sa'ad menembakkan anak panah dengan akurat dan cepat, menghalangi musuh yang terus berdatangan. Di sela-sela pertempuran, Sa'ad sempat menoleh kepada Rasulullah yang berada tepat di sisinya. "Ya Rasulullah, selama aku masih hidup, tidak akan ada yang bisa menyentuhmu," katanya penuh keyakinan. Rasulullah tersenyum dan menepuk bahu Sa'ad dengan lembut, memberikan kekuatan tambahan kepada sahabatnya ini. "Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu, wahai Sa'ad. Teruslah bertahan." Di antara anak panah yang dilepaskannya, Sa'ad melihat banyak sahabat lain yang turut berjuang melindungi Rasulullah dengan nyawa mereka. Di sana ada Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan sahabat-sahabat pemberani lainnya yang tanpa takut mengelilingi Rasulullah, membentuk benteng hidup demi melindungi beliau dari serangan musuh. Di saat yang sama, Sa'ad terus melindungi Rasulullah tanpa ragu. Tiba-tiba, sebuah batu besar dilemparkan ke arah Rasulullah, menghantam wajah beliau hingga terluka dan berdarah. Melihat itu, hati Sa'ad seakan terbakar amarah. Ia memperketat genggamannya pada busur, menarik anak panahnya dengan lebih kuat, dan menembak musuh dengan akurasi yang tajam. "Allahu Akbar!" teriaknya setiap kali ia melepaskan anak panah, mengusir musuh yang mendekat. Meskipun tenaganya mulai terkuras, semangatnya tak pernah surut. Ia tahu bahwa perjuangannya saat itu adalah untuk melindungi sosok yang paling ia cintai di dunia, Rasulullah. Pertempuran terus berlangsung sengit hingga akhirnya pasukan Quraisy mulai mundur, meninggalkan medan perang dengan kekalahan. Ketika pertempuran usai, Sa'ad menghampiri Rasulullah yang terluka. Matanya berkaca-kaca melihat wajah Nabi yang berlumuran darah. Dengan hati-hati, ia membantu sahabat lain membersihkan luka-luka Rasulullah. Merasa sangat sedih melihat beliau terluka dalam kondisi yang begitu memprihatinkan. "Maafkan kami ya Rasulullah, kami belum bisa melindungimu dengan sempurna," katanya dengan nada penuh penyesalan. Namun, Rasulullah tersenyum lembut dan menatap Sa'ad dengan penuh penghargaan. "Wahai Sa'ad, engkau telah berjuang dengan segenap tenagamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan akan membalas semua pengorbananmu." Mendengar itu, Sa'ad merasa seluruh lelahnya terbayar. Ia bertekad dalam hatinya bahwa selama ia hidup, ia akan selalu melindungi Rasulullah dengan seluruh jiwa dan raganya. Perang Uhud hari itu menjadi saksi dari cinta, kesetiaan, dan keberanian Sa'ad bin Abi Waqqas dalam membela Rasulullah. Bagi Sa'ad, tak ada yang lebih berharga daripada berada di sisi Nabi, membela agama, dan pemimpin yang ia cintai. Kelima, penaklukan Persia dan Perang Qadisiyah. Penaklukan Persia melalui Perang Qadisiyah adalah salah satu peristiwa besar dalam sejarah Islam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas memainkan peran penting sebagai panglima pasukan Muslim. Perang ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab, saat Kekaisaran Persia menjadi salah satu kekuatan besar yang menentang Islam. Umar tahu bahwa Persia bukanlah lawan yang mudah, tetapi ia yakin bahwa pasukan Muslim bisa meraih kemenangan dengan pemimpin yang tepat. Dengan penuh kepercayaan, Khalifah Umar memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Di hadapannya, Umar berkata, "Wahai Sa'ad, aku menunjukmu sebagai panglima untuk memimpin pasukan Muslim ke Persia. Engkau adalah orang yang kukenal keberanian dan keimanannya. Pergilah dan bawa pasukan kita menuju kemenangan, insya Allah." Sa'ad menunduk penuh rasa hormat, tetapi dalam hatinya ia merasakan beban yang besar. Menaklukkan Persia bukanlah tugas yang mudah, dan ia tahu tanggung jawab ini akan menentukan nasib kaum muslimin. Dengan tegas, ia menjawab, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan berjuang sekuat tenaga. Ya Amirul Mukminin, aku akan memimpin pasukan ini demi kejayaan Islam." Perjalanan panjang pun dimulai, dan pasukan Muslim yang dipimpin Sa'ad tiba di dataran Qadisiyah, tempat yang menjadi medan pertempuran. Ketika mereka mendekati perbatasan Persia, mereka melihat pasukan Persia yang luar biasa besar dan kuat, lengkap dengan gajah-gajah perang yang mereka gunakan untuk menakuti musuh. Sa'ad mengumpulkan pasukannya, memberikan mereka semangat, dan mengingatkan akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kemenangan kepada kaum muslimin yang beriman. Di malam sebelum pertempuran, Sa'ad memimpin pasukan Muslim dalam doa yang khusyuk. Ia berdoa, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Engkau yang Maha Kuasa, kuatkan hati kami dan jadikan kami pejuang di jalan-Mu.
Berikanlah kemenangan kepada pasukan ini, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena iman kami kepadamu. Keesokan harinya, pertempuran Qadisiyah dimulai. Dari kejauhan, Sa'ad melihat barisan Persia yang rapat, dengan prajurit dan gajah perang yang siap menerjang. Ia memerintahkan pasukannya untuk tetap tenang, memegang senjata dengan erat, dan menunggu perintah. Kemudian, dengan suara lantang, ia memberikan komando, "Majulah, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan demi Rasul-Nya, majulah dan jangan gentar." Pasukan Muslim berlari ke medan pertempuran dengan teriakan takbir yang menggema di seluruh dataran Qadisiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan mereka bergema membangkitkan semangat di hati setiap prajurit. Saat mengamati pergerakan pasukan dari posisinya di atas bukit, memimpin mereka dengan cermat, memberikan perintah dengan tenang dan penuh perhitungan. Di tengah pertempuran, seorang prajurit datang berlari ke arah Sa'ad, melaporkan bahwa gajah-gajah perang Persia mulai memporak-porandakan barisan Muslim. Pasukan Muslim belum pernah menghadapi senjata seperti ini sebelumnya, dan gajah-gajah perang itu membuat mereka kesulitan. Sa'ad segera memanggil beberapa pemimpin pasukannya. "Kita harus menghadapi gajah-gajah itu dengan cerdik. Bidiklah mata dan perut mereka, karena itulah kelemahan mereka. Kirim pasukan pemanah terbaik kita untuk menyerang dari jarak dekat." Dengan segera, pemanah-pemanah Muslim yang terlatih maju dan mulai memanah gajah-gajah perang Persia, menyerang bagian-bagian yang paling rentan. Gajah-gajah itu mulai goyah, beberapa bahkan berbalik arah, menyebabkan kekacauan di barisan musuh sendiri. Melihat keberhasilan ini, Sa'ad semakin semangat dan terus memberikan perintah kepada pasukannya. Di tengah pertempuran, seorang komandan Persia yang terkenal kuat maju mendekati barisan Muslim, menantang pasukan untuk bertarung. Tanpa ragu, Sa'ad mengutus seorang prajurit terbaik untuk melawan komandan tersebut. Pertarungan itu berlangsung sengit, tetapi prajurit Muslim berhasil mengalahkannya. Kemenangan kecil ini memompa semangat pasukan Muslim, dan mereka mulai menyerang dengan lebih ganas. Pertempuran berlangsung selama 4 hari penuh. Pada hari keempat, tanda-tanda kemenangan mulai tampak di pihak kaum Muslimin. Pasukan Persia mulai kelelahan, dan barisan mereka terpecah. Dengan suara lantang, Sa'ad mengomando pasukannya, "Ini adalah saatnya. Seranglah mereka dengan kekuatan penuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita." Pasukan Muslim menyerbu dengan kekuatan terakhir mereka. Tak lama kemudian, pasukan Persia mulai mundur dan melarikan diri. Medan Qadisiyah pun menjadi saksi kemenangan besar kaum Muslimin atas kekaisaran Persia. Sa'ad bersujud syukur, matanya berkaca-kaca melihat hasil dari perjuangan dan doa yang mereka panjatkan. Setelah pertempuran selesai, seorang prajurit mendekati Sa'ad dan berkata dengan nada kagum, "Wahai Sa'ad, kemenangan ini sungguh luar biasa. Ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala." Sa'ad tersenyum, mengangguk pelan, lalu berkata, "Ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena iman kita kepadanya. Kita hanya perantara untuk menegakkan agamanya." Dengan penaklukan Qadisiyah, jalan bagi Islam di Persia terbuka lebar. Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke Madinah sebagai pahlawan besar, membawa kabar kemenangan bagi Khalifah Umar dan seluruh kaum muslimin. Hingga hari ini, kisah keberaniannya di Qadisiyah dikenang sebagai salah satu momen paling heroik dalam sejarah Islam. Keenam, tokoh-tokoh yang mendukung Sa'ad. Dalam perjuangannya menyebarkan Islam dan mempertahankan agama, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak berjuang sendiri. Di setiap langkahnya, ada sahabat-sahabat yang mendukung dan menguatkan tekadnya, memberikan nasihat dan dorongan, terutama ketika tugas yang diembannya terasa begitu berat. Berikut adalah kisah beberapa tokoh yang selalu mendukung Sa'ad di masa-masa penuh ujian itu. Setelah pertempuran di Qadisiyah, Sa'ad kembali ke Madinah dengan kabar kemenangan besar atas Persia. Namun di hatinya, ia merasa tugas itu sangat berat dan penuh risiko. Ia menyadari bahwa setiap keputusan yang ia ambil bisa mempengaruhi kehidupan kaum muslimin di medan perang. Ketika tiba di Madinah, ia menghadap Khalifah Umar bin Khattab untuk melaporkan seluruh peristiwa dan menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan. Umar menyambut Sa'ad dengan penuh kegembiraan. Matanya berbinar melihat sahabatnya kembali dengan selamat. Ia memeluk Sa'ad erat
lalu berkata, "Wahai Sa'ad, engkau telah membawa kemenangan besar bagi Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikanmu sebagai pemimpin yang diberkahi." Sa'ad menunduk dengan rendah hati. "Ya Amirul Mukminin, semua ini adalah berkat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa bimbinganmu dan kepercayaanmu, aku tak akan mampu menghadapi tantangan yang begitu besar." Umar tersenyum dan menepuk bahu Sa'ad. "Wahai Sa'ad, ingatlah bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Engkau telah menjalankan tugasmu dengan baik, tetapi tugas kita belum selesai. Bersiaplah untuk tantangan yang akan datang, karena Islam akan terus berkembang." Perkataan Umar itu selalu menjadi pengingat bagi Sa'ad agar senantiasa rendah hati. Khalifah Umar selalu memberi nasihat yang bijak dan dukungan moral yang kuat, menjadikan Sa'ad yakin dalam menjalankan tugas-tugas berat yang diberikan kepadanya. Sebelum menjadi panglima, Sa'ad telah lama menjadi bagian dari orang-orang yang pertama kali masuk Islam bersama Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar selalu mendukung Sa'ad dalam mempertahankan keimanannya, terutama di masa-masa awal ketika Sa'ad menghadapi tantangan dari keluarganya, khususnya ibunya. Saat itu, Abu Bakar melihat bagaimana Sa'ad menghadapi tekanan berat dari ibunya yang mogok makan agar ia kembali kepada agama nenek moyang. Abu Bakar mendekati Sa'ad dan menasihatinya dengan suara lembut. "Wahai Sa'ad, ujian yang engkau hadapi adalah ujian yang berat. Tetapi ingatlah, kita tidak bisa mencintai sesuatu lebih dari kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Sa'ad mengangguk meresapi nasihat sahabatnya itu. "Aku tak ingin mengecewakan ibuku, tetapi aku juga tidak bisa meninggalkan Islam, wahai Abu Bakar." Abu Bakar tersenyum, menepuk pundak Sa'ad dengan lembut. "Teruslah berbuat baik kepadanya, tetapi tetap teguh pada imanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui isi hatimu dan Dia akan memberimu kekuatan." Dukungan Abu Bakar ini menguatkan tekad Sa'ad untuk tetap berpegang teguh pada Islam, meskipun harus melukai perasaan ibunya. Salah satu tokoh paling penting yang mendukung Sa'ad adalah Nabi Muhammad sendiri. Sejak Sa'ad masuk Islam, Nabi selalu memujinya sebagai sosok yang kuat dan tangguh. Ketika perang Uhud terjadi dan Sa'ad berada di barisan depan untuk melindungi Rasulullah, Nabi memberinya penghargaan yang tak ternilai. Di tengah pertempuran yang sengit, Sa'ad berdiri gagah di depan Nabi, melindungi beliau dengan busur dan anak panahnya. Nabi memandang Sa'ad dengan penuh bangga dan berkata, "Panahlah, wahai Sa'ad, demi ayah dan ibuku, panahlah." Sa'ad merasa sangat terhormat mendengar ucapan Rasulullah tersebut. Dengan semangat yang menyala, ia berkata, "Selama aku hidup ya Rasulullah, tidak ada yang akan menyentuhmu." Sa'ad kemudian terus melepaskan anak panahnya, melindungi Nabi dari serangan musuh dengan segenap jiwa dan raganya. Nabi Muhammad menjadi sumber kekuatan terbesar bagi Sa'ad. Setiap kali Nabi memuji keberanian dan ketangguhan Sa'ad, ia merasa bahwa semua pengorbanannya adalah untuk sesuatu yang benar dan abadi. Ali bin Abi Thalib juga menjadi salah satu sahabat yang selalu mendukung Sa'ad. Mereka sering berperang bersama di medan jihad, bahu-membahu menghadapi musuh Islam. Ali yang terkenal dengan kebijaksanaannya sering memberi saran kepada Sa'ad mengenai strategi dan taktik perang. Suatu ketika, sebelum perang Qadisiyah, Ali bertemu dengan Sa'ad dan menasihatinya. "Wahai Sa'ad, ingatlah bahwa kemenangan bukanlah karena jumlah pasukan atau senjata. Kemenangan datang dari keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertarunglah dengan hati yang tulus dan niat yang murni." Sa'ad mengangguk, meresapi kata-kata sahabatnya itu. "Terima kasih wahai Ali, aku akan selalu mengingat nasihatmu di medan perang. Doakan agar kita diberikan kekuatan." Ali menjawab dengan penuh keyakinan, "Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersamamu, Sa'ad. Berjuanglah dengan seluruh hatimu dan jangan pernah ragu." Nasihat Ali ini membuat Sa'ad merasa lebih tenang dan siap menghadapi pertempuran. Dengan dukungan Ali dan sahabat-sahabat lainnya, Sa'ad yakin bahwa perjuangannya adalah untuk menegakkan kebenaran. Dukungan dari tokoh-tokoh besar ini menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas sosok yang tangguh dan tak tergoyahkan.
Setiap kali ia merasakan keraguan atau kekhawatiran, ia selalu teringat nasihat dan dukungan dari Umar, Abu Bakar, Ali, serta Nabi Muhammad sendiri. Persahabatan yang terjalin di antara mereka tak hanya memperkuat keyakinan masing-masing, tetapi juga membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Ketujuh, penunjukan sebagai gubernur Kufah. Setelah menaklukkan Persia, Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Sa'ad sebagai gubernur Kufah. Ia menjalankan pemerintahan dengan penuh amanah dan keadilan. Meskipun mendapat fitnah dari beberapa pihak, Sa'ad tetap bersikap tenang dan sabar. Ketika ada yang memfitnahnya tidak melaksanakan salat dengan baik, Umar bin Khattab menyelidiki dan menemukan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Kedelapan, pengorbanan untuk Islam. Dalam hidupnya, Sa'ad bin Abi Waqqas selalu menempatkan Islam dan Rasulullah di atas segalanya. Ia bahkan rela mengorbankan kehormatannya sebagai pemimpin untuk berjuang di medan pertempuran. Sebagai salah satu sahabat yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah bahwa ia akan masuk surga, pengorbanan dan kesetiaan Sa'ad menjadi teladan yang luar biasa bagi umat Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada tahun 674 Masehi di usia yang cukup tua. Kisah hidupnya yang penuh perjuangan dan dedikasi terhadap Islam dikenang hingga hari ini sebagai inspirasi tentang keteguhan iman dan keberanian.